Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mopesti channel. Oke, gimana teman-teman? Semoga kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezeki, berkah selalu dari dunia sampai akhirat. Ya teman-teman, karena nggak ada yang mau dibahas, jadinya kita on saja kameranya sambil jalan di hari Jumat 27 Desember 2024. Ya, jadi ini hari kejepit ya, soalnya kemarin 25nya hari Natal, 26 cuti bersama. Hari Jumat ternyata tidak diliburkan sama pemerintah. Cuman ada beberapa perusahaan yang kasih kebijakan ya untuk karyawannya, tanggal 27 itu diliburkan gitu. Jadi nggak dari pemerintah, dari perusahaannya masing-masing gitu. Nah sekarang perusahaan saya termasuk yang tidak kasih kebijakan libur gitu. Jadi tetap masuk kerja. Ya teman-teman, nih udah di daerah Jaten yang di sebelah kanan tuh Jaten Village. Cuacanya cukup mendung-mendung bagaimana gitu ya, cukup mendung-mendung syahdu gitu, dan jalanannya juga nggak rame seperti hari-hari normal biasanya gitu. Ya mungkin sebagian karyawan tuh banyak juga ya yang cuti sendiri gitu kan. Jadi emang bener-bener sih tanggung banget gitu kalau hari Jumat, Sabtu Minggunya libur lagi gitu. Jadi ya banyak karyawan ataupun orang-orang yang di Jakarta ini pada keluar kota gitu. Ya makanya jalanan nggak sampai terlalu rame gitu, nggak kayak biasanya. Ya itu tadi Jaten Village ya, mall yang udah cukup lama juga gitu ya. Kalau masalah ngomongin mall-mall di Jakarta ini lama-lama udah makin sepi pengunjung ya. Terakhir saya aja tuh ke Jaten Village tuh udah banyak toko-toko yang tutup gitu. Terus pengunjungnya juga udah berkurang lah, kira-kira sampai 60% gitu lah kira-kira ya. Karena memang hanya perdagangan ini melalui online sudah sampai yang benar-benar hampir menggerus perdagangan offline gitu. Tapi ya mau bagaimana lagi kan, namanya persaingan bisnis. Sekarang orang-orang kalau mau belanja tinggal klik aja, barang sudah sampai di rumah 2-3 hari kemudian. Dan harganya tuh murah. Ya namanya konsumen dapat tawaran yang lebih mudah, lebih murah, ya pasti mau lah juga, termasuk saya kan. Kalau beli apa-apa ya semua serba online. Ya mudah-mudahan sih ada solusi terbaik ya buat gedung-gedung mall gitu. Apakah ada kegiatan olahraga atau dijadikan sarana bermain gitu, atau bisa juga
juga tuh sebenarnya gedung itu bisa dijadiin ini sarana olahraga sih yang paling bagus ya. Emang sih udah ada beberapa mall yang dijadikan kayak di dalamnya tuh ada kolam renang gitu, kayak di Bekasi itu udah pernah saya lihat tuh. Ada yang dijadikan kayak lapangan bulu tangkis gitu, jadi sarana olahraga di dalam gedung mall gitu. Ya habis gimana kan, konsumen tidak lagi membutuhkan outlet kalau dia mau belanja gitu. Ya mungkin ya kalau untuk ke mall ya sekedar kayak minum kopi atau cari makan gitu. Sistemnya ya kita sudah sampai di Jalan Buncit Raya nih. Suasana jalanannya masih sepi. Ini ada nasi bakar 5.000 gitu kan, isinya apa itu, teri atau apa gitu. Saya juga belum pernah beli gitu. Ini hari Jumat. Wow, ada teman tuh. Jangan negor ya, apa-apa sama-sama Mega Pro. Mungkin dia malu mau negor atau gimana gitu. Kita sambil jalan aja nih nikmatin suasana yang tinggi-tinggian Jakarta ini. Lagi nggak parah banget gitu macetnya gitu. Ini juga bagi yang libur ya seneng, bagi yang kerja ya juga seneng gitu. Senengnya apa? Jalanannya sepi gitu. Buncit Raya, warung Buncit, halte imigrasi. Sampai di halte imigrasi. Ya nggak apa-apa ya teman-teman ya, kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul aja ini. Nah ini di bulan-bulan ini, di akhir-akhir tahun nih banyak nih yang jual-jual kalender nih, jual kalender. Nah ini cuma nih sambil jualan ini koran nih masih ada gitu ya, orang yang baca koran kayak majalah gitu masih ada gitu, yang nyetak juga masih ada. Biasanya tuh sekali-sekali juga pernah beli gitu ya koran ya 2.000, 3.000 gitu, untuk ngilangin aja, ngilangin tangan gitu, ngilangin tangan udah lama nggak baca koran gitu. Ya, paling yang dibaca cuma sebagian aja gitu, yang benar-benar nyari berita mah lebih lengkap di sosial media kan gitu. Berita apa aja kita nggak nyari aja udah masuk semua gitu. Cuman ya kadang-kadang ya orang beli koran tuh bukan buat dibaca, kadang-kadang ada keperluan lain gitu ya, kayak di dunia ngetes gitu kan, ngetes mobil atau motor itu bisa juga buat nutupin bagian yang nggak mau dicat gitu, ditutupin koran supaya ya. Fungsi lain dari koran yang keduanya juga ada buat ngelap kaca. Kadang-kadang dari zaman dulu tuh koran tuh bisa dipakai buat ngelap kaca gitu, memang benar-benar bening sih gitu, hasilnya bening karena ya apa ya, kayak ada seratnya gitu. Kalau buat ngelap kaca ya masih bisa lah gitu, lebih bagus daripada kain gitu. Kalau kain kan kalau dilap berbekas gitu, tapi kalau koran enggak gitu, pakai glass cleaner gitu disemprot di kaca, terus kita gosok pakai koran tuh bisa dikilap gitu, bling gitu kacanya gitu. Nah gitu, nah, untuk kaca mobil, untuk kaca rumah ya bisa juga gitu. Buncit 5 nih, kayak Buncit 5 nih. Lampu merah ini biasanya juga padat banget.
ternyata juga ya berkurang lah 50% para pengendaranya ini. Biasanya di sini padat, sekarang enggak. Gitu. Harusnya sih emang liburan tuh dari hari Rabu ya, dari hari Rabu 25, 26. Nah bagi yang mau bablas 27 sekarang nih, intinya sih bablas saya gitu, kalau keluar kota ya kan, punya dana, punya kendaraan, udah berangkat gitu. Liburan setahun sekali, di samping ada nanti ada lebaran gitu kan, cuman ya lebih enak tanggal-tanggal begini, nggak terlalu macet banget gitu, panturannya tuh nggak terlalu macet banget. Terus sama kayak di tol-tolnya tuh ya mungkin ketemu macet ya, tapi nggak terlalu kayak lebaran gitu kan, bisa berjam-jam kita di jalanan gitu, habis waktu di jalanan gitu kalau pas liburan lebaran. Ini cocoknya sih akhir tahun nih liburan ini, liburan akhir tahun. Underpass Mampang sepertinya ada kecelakaan itu, tapi nggak tahu, kayaknya kecelakaan ringan itu, dibantu sama 2 orang pemotor gitu. Ya justru kalau misalkan jalanan agak-agak sepi gini, malah terjadi biasanya rawan gitu kecelakaan gitu. Kalau macet malahan paling cuma agak-agak mentok dikit gitu mah depannya gitu. Tapi kalau lancar begini biasanya itu kan orang mau bawa motor atau bawa mobil kan kayak ngegas gitu kan, karena jalanan kosong, terus begitu di depan kita nggak tahu ada yang berhenti atau rem mendadak itu, kadang-kadang suka terjadi tuh gitu. Underpass Mampang masih ya, lumayan panjang juga ya, Jakarta Selatan. Ya motor Bison dulu kan, ngomongin motor Bison dulu saya juga pernah mau beli tuh motor Bison, tapi ya entah kenapa ya pas saya udah nyobain itu kayak kurang serap gitu motor Bison, padahal harganya waktu itu udah deal gitu kan sama penjualnya gitu, udah saya cobain, padahal juga udah ada boxnya, udah ada lengkap lah, udah ada crash barnya gitu, udah settingan touring itu, tinggal pakai gitu. Cuman begitu saya coba tuh kayak apa ya, kayak kurang enak gitu dari segi jentakan gitu kalau menurut saya. Padahal juga ya sama-sama 150 cc gitu, cuman ya kayak kurang berat gitu. Gimana sih kalau kita misalkan mau pakai barang, terus kalau kurang berat kan kita nggak enak gitu maksudnya. Akhirnya ya bilang aja maaf lah sama yang penjualnya gitu karena kurang sepi, tapi juga ya syukurnya penjualnya tuh nggak marah gitu kan, nggak marah, jadinya ya udahlah, mudah-mudahan saya doain aja bang, mudah-mudahan motornya laku deh bang gitu, karena saya kurang cocok nih motor ini kan. Ya sampailah di Kuningan nih, Rasuna Said ya, halte Rasuna, LRT sama busway. Tuh mobil Mercedes sudah dari luar kota tuh, platnya plat BK itu, plat Bali tuh, ini liburan ke Jakarta gitu kan, dari Bali naik Mercy, ya enak juga ya. Kebalik Jakarta, orang Jakarta ke Bali banyak liburan, nah orang Bali liburan ke Jakarta ya. Ya karena kan di Bali jarang sih yang ada di Jakarta, nggak ada di Bali, yang ada di Bali nggak ada di Jakarta gitu. Oh ya teman-teman, sepi
sepi begini jalanan, enak gitu buat riding gitu. Apalagi besok nih, biasanya Cut Mori nih banyak nih teman-teman yang nggak pada keluar kota ataupun nggak touring gitu, pada Cut Mori dan San Mori gitu. Ya untuk mengisi kekosongan ini, kekosongan hari aja gitu. Udah rajin tuh kayak tuh kan, rumah saya nggak jauh tuh dari jalan raya ya. Karena kalau itu suka kedengeran gitu kan, motor-motor mobil ZX atau apa gitu kan, Ninja 2,5 500 itu kadang-kadang suara Harley gitu. Rajin kadang-kadang masih gelap gitu, pada 4:30 kadang-kadang jam 4:30 udah pada ngegas aja gitu, rawan karena kedengeran dari rumah gitu. Lagi enak-enak masih tiduran rebahan gitu kan, dengar suara motor gitu kan, bawaannya mengikut aja gitu. Memang ya kalau kita udah seneng banget gitu kan sama motor, apalagi motor yang kita pengen-pengenin dari zaman dulu gitu, motor yang kita idam-idamkan gitu, motor moge atau bentuk motor apa lagi lah sesuai selera gitu. Bahkan dulu ya, walaupun motor kecil tuh kalau kita pengen banget itu kadang-kadang memang kita riding itu seneng aja gitu, mau jam berapa aja jalan gitu, mau sendiri kah ada temennya ya, bebas gitu, jalan aja gitu. Jadi yang penting riding aja udah, karena emang udah senang gitu sama motor. Lagi sekarang nih motor-motor ZX ya kan, laku banget itu ZX 250, suaranya kayak MotoGP gitu ya kan, 4 silinder ya, termasuk moge sih 4 silinder gitu. Harganya juga kan barunya itu sekitar ya 90-an lah, 90 ke 100 gitu kan. Bagi yang pengen motor gede dengan budget yang segitu kan baru lagi kan, ya paling yang beli ZX gitu, karena emang apa ya, nggak ada saingannya gitu selain ZX yang suaranya kayak mobil 4 silinder gitu. Laku banget itu. Nanti juga tenaganya lumayan gede juga, walaupun saya belum pernah nyobain, tapi kelihatannya gitu kan, dari segi suara juga enak, apalagi kalau knalpotnya di upgrade pakai yang bagus gitu. Ya emang udah keren aja sih gitu. Kalau zaman dulu kan Ninja 150 aja perasaan udah keren banget gitu, wah udah bisa beli Ninja nih gitu kan, dari yang 152 tak gitu. Itu kan harganya lumayan juga itu. Naik lagi Ninja KRR sukses penjualannya, naik lagi Ninja 250 4 tahun sebutannya, Ninja 4 tak. Ini ya, akhir-akhir ini naik lagi ZX 250 cc. Woi, laku semua itu barang dari Kawasaki gitu teman-teman. Ya ini sampai lampu merah Imam Bonjol nih, kalau belok kiri ke KPU, belok kanan sana ke ini Manggarai. Ini ada ucapan apa ya itu, bunga-bunga ucapan buat siapa, dari jauh belum kelihatan. Ada polisi 2 orang sedang bertugas di perempatan lampu merah. Oh, Cokromuto. Oh, pembukaan restoran Jepang ini, Sushi Toku. Pembukaan Sushi Toku nanti. Waduh. Ya kalau ngomong makanan sushi ya,
nggak terlalu doyan ya kalau orang Indonesia ya, nggak semuanya doyan gitu, ada yang doyan ada yang enggak. Saya termasuk yang nggak doyan gitu kalau makan kayak sushi gitu ya, nyobain sih udah pernah, cuman ya kalau untuk beli lagi bolak-balik apalagi tiap hari ya kayaknya sih enggak lah. Ini memang aslinya tuh emang nggak cocok sama lidah orang Indonesia. Sebagian besar ya mungkin ya ada yang seneng gitu, yang hobi makan sushi gitu. Konon kabarnya sih bergizi gitu kan, makan sushi tuh katanya sih bergizi, proteinnya tinggi, bisa bikin pinter. Bilang katanya orang-orang Jepang makanannya sushi pinter-pinter. Ya nggak tahu juga sih, belum tahu ilmunya gitu. Kita sih ya makanannya paling ketemunya gitu kan. Kalau misalnya kayak touring jarak jauh nih, nemu warteg ya warteg, nemu ayam bakar kampung ya udah gitu kan, apa aja. Tapi kalau daerah Pasundan gitu ya ketemunya kan lalapan. Kalau dari Jawa, daerah Jawa itu ya gudeg atau makanan-makanan khasnya yang lain gitu, kayak endok asin atau apa kan enak gitu, teri pakai kacang ya udah gitu kan paling enak gitu ya. Minumannya juga murah gitu, belum teh anget gitu kan, namanya perjalanan jauh terus kita kondisi lagi dingin gitu kan, nggak lumayan kan minum teh anget gitu. Perjalanan jauh kan capek gitu kan ya, yang pedes-pedes kan seger gitu, atau soto ayam lah, itu variannya sebenarnya banyak di Indonesia tuh, banyak banget ya. Kalau mau ngomong masalah makanan, Indonesia yang nomor satu lah kalau saya rasa ya. Turis-turis luar negeri juga banyak yang seneng sama masakan kita gitu kan, karena emang di samping kita pengolahannya bersih gitu kan, terus bumbunya juga kita kan kayak rempah. Di Indonesia ini kan kayak rempah gitu, bumbu-bumbu kayak segala macam ada gitu, jadi emang rasanya tuh berkualitas gitu ya. Sampai di Masjid Mutia nih, masjid bersejarah juga ini, Masjid Mutia tuh. Nggak tahu dibikin tahun berapa gitu. Memang kalau hari Jumat di sini ada bazar dadakan nih, tiap hari Jumat nih, Masjid Mutia gitu teman-teman. Ya, oke lah gitu dulu teman-teman, ngobrol-ngobrol sambil jalannya juga, karena emang kalau diterusin ngobrol nih bisa sampai 2 jam nih. Itu ngobrol ngalor ngidul begitu. Oke teman-teman, makasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.